Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan nama saya Hairunisa Robiatul Adawiyah dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, di vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari suhu tubuh. Kira-kira kalian tahu nggak sih tentang pengertian suhu tubuh ini? Nah, di sini saya akan membahas beberapa pembahasan tentang pengertian dari suhu tubuh. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari suhu tubuh. Suhu tubuh yaitu penyataan tentang perbandingan derajat panas suatu zat, dapat pula dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan dalam bidang termodinamika, suhu adalah suatu ukuran kecenderungan bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan. Tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan yang konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia yang diatur dengan mekanisme umpan balik atau bisa disebut dengan feedback yang diperankan oleh pusat pengatur suhu di pusat otak yaitu hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh kita akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu inti tubuh yang melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu yang disebut titik tetap atau set point. Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh inti konstan pada ukuran atau pengukuran 37 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh meningkat lebih dari titik tetap, hipotalamus akan merangsang untuk melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan suhu dengan cara menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran panas sehingga kembali kepada titik tetap. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh yaitu mengenakan pakaian yang tipis, banyak minum, banyak istirahat, beri kompres, beri obat penurun panas. Nah, jadi gini guys, kalian nggak perlu takut kalau misalnya ada saudara atau siapapun yang mengalami kenaikan suhu tubuh, karena di sini udah dijelasin ya gimana cara untuk menurunkan suhu tubuh tersebut. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang fisiologi pengaturan suhu tubuh, yaitu ada hipotalamus yang terletak antara hemisfer serebral mengontrol suhu tubuh. Suhu yang nyaman adalah pada saat sistem panas beroperasi. Hipotalamus merasakan perubahan ringan pada suhu tubuh. Hipotalamus anterior mengontrol pengaturan panas atau pengeluaran panas, dan hipotalamus posterior mengontrol produksi panas. Bila sel syaraf di hipotalamus anterior menjadi panas melebihi set point, maka akan dikirim untuk mengeluarkan suhu tubuh. Nah, mekanisme pengeluaran panas tersebut yaitu berkeringat. Dengan berkeringat, dilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan hambatan produksi panas. Darah didistribusi kembali ke pembuluh darah permukaan untuk meningkatkan pengeluaran panas. Jika hipotalamus posterior merasakan suhu tubuh lebih rendah dari set point, maka mekanisme konversi panas akan bekerja. Vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas. Kompetensi produksi pada panas distimulasi melalui kontraksi otot volunter dan getaran atau menggigil pada otot. Nah, kalian pernah nggak sih kayak ngerasa menggigil pada otot saat penaikan hipotalamus atau penaikan suhu tubuh di hipotalamus kayak gitu? Bila vasokonstriksi tidak efektif dalam pencegahan tambahan pengeluaran panas dan tubuh mulai menggigil, lesi atau trauma pada hipotalamus atau korda spinalis yang membawa pesan hipotalamus akan menyebabkan perubahan yang serius pada kontrol suhu. Di banyaknya fungsi biologis lainnya, suhu tubuh manusia memperlihatkan irama atau mempunyai batasan normal. Terdapat beberapa pendapat, umumnya berkisaran antara 36, berapa ya biasanya orang-orang itu kalau badan
tidak panas dan tidak terlalu menggigil itu biasanya berada di 36,1 derajat Celcius atau lebih sedikit lah. Nah, lebih rendah pada dini hari sampai 37,4 derajat Celcius pada sore hari, atau 35 ditambah 0,7 derajat Celcius. Lebih lanjutnya seperti itu tadi. Nah, lebih lanjutnya dijelaskan suhu tubuh rata-rata orang sehat yaitu 36,8 ditambah 0,4 derajat Celcius. Nah, kalian paham kan ya tentang suhu normal yang ada di manusia. Oke, kita lanjutkan dengan titik terendah pada jam 6 pagi dan titik tertinggi pada jam 4 sore. Suhu tubuh normal maksimum pada jam 6 adalah 37,2 derajat Celcius dan suhu normal maksimum pada jam 4 adalah 37,7 derajat Celcius. Dengan demikian, suhu tubuh pada pagi hari dan sore hari tersebut jika lebih bisa disebut mengenai gejala demam. Walaupun tidak ada batasan yang tegas, namun dikatakan bahwa apabila terdapat variasi suhu tubuh harian yang lebih dari setengah derajat Celcius, gimana ya, 1,5 gitu aja derajat Celcius adalah abnormal. Suhu tubuh dapat diukur melalui rektal, oral atau aksila dengan perbedaan kurang lebih 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius serta suhu rektal biasanya lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu tentang faktor apa aja yang mempengaruhi suhu tubuh. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh yaitu ada 1, kecepatan metabolisme basal, lalu ada sirkulasi serebral, lalu ada rangsangan syaraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan syaraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan syaraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan neoprihin yang meningkatkan metabolisme. Keempat, yaitu ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas dalam tubuh juga meningkat. Hormon tiroid, fungsi triptoksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar triptoksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima yaitu ada hormon kelamin. Hormon kelamin pada pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15%. Kecepatan normal menyebabkan peningkatan produksi panas. Nah, pada perempuan fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkat. Suhu tubuh menjadi 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam yaitu ada demam atau peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk setiap peningkatan suhu yaitu 10 derajat Celcius. 7 yaitu ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau yang biasanya disebut dengan hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik
dalam menghantarkan panas. Yang ke-8 yaitu ada aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan antara komponen otot atau organ menghasilkan energi yang termal. Latihan aktivitas, maksudnya latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga beberapa persen di atas dari biasanya. Yang 9 yaitu ada gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Nah, berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu. Suhu tubuh akan mudah terganggu ya, seperti itu. 10 yaitu ada dari lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya panas tubuh akan hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia, perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan menjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke arteri kecil melalui anastomosis yang mengandung banyaknya otot. Kecepatan aliran dalam vagus arteriovenosa yang cukup tinggi, biasanya kira-kira 30% dari total curah janin, akan menyebabkan konduksi panas dari inti tubuh ke kulit dan menjadi sangat efisien. Dengan demikian, kulit merupakan radiator panas yang efektif untuk keseimbangan suhu tubuh kita. Nah, yang terakhir yaitu tentang penjalanan sinyal di suhu tubuh. Nah, penjalanan sinyal suhu tubuh, sinyal suhu dibawa oleh reseptor pada kulit, akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus yang mekanismenya hampir sama dengan rasa nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina. Nah, beberapa sinyal suhu pada kompleks akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Nah, mungkin sekian penjelasan atau informasi dari saya mengenai pengertian dari suhu tubuh. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak sengaja saya ucapkan atau saya sengaja untuk mengucapkan. Saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.